Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Anissa Eva dari Pak Merwira Kota Blitar. Di sini saya akan membahas tentang pertolongan pertama. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang cerita saya. Jadi, beberapa bulan yang lalu, sekolah saya mengadakan kelas meeting. Nah, dalam kelas meeting tersebut ada lomba tarik tambang. Saat lomba tersebut dimulai, teman saya mengeluh tangannya terluka. Ternyata setelah dilihat luka tersebut terlihat seperti luka lecet. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menangani luka itu? Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan luka menggunakan air mengalir dan cairan infus NaCl. Tujuannya untuk membersihkan area luka dari kotoran ataupun menghindari infeksi. Nah, berikutnya, jika terjadi perdarahan, kita dapat mengelapnya menggunakan kasa steril dan menekan area luka. Berikutnya, kita dapat meneteskan obat merah sebagai antiseptik. Nah, yang terakhir, kita dapat membalut luka menggunakan kasa gulung dan plester luka untuk menghindari kotoran yang masuk ke area luka. Jadi dari cerita saya tersebut dapat diambil pengertian bahwa pertolongan pertama merupakan pertolongan segera yang diberikan kepada penderita yang sakit, cedera, ataupun kecelakaan yang membutuhkan pertolongan medis dasar. Tujuan dari pertolongan pertama sendiri, yang pertama untuk menyelamatkan jiwa penderita, kedua mencegah cacat, dan yang ketiga memberikan rasa nyaman. Sebaiknya sebelum melakukan pertolongan pertama, kita menggunakan alat perlindungan diri atau biasa kita sebut dengan APD. APD yang bisa digunakan antara lain masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 hal penting nih dalam pertolongan pertama. Yang pertama ada gangguan umum, kedua gangguan lokal, dan yang ketiga pembalutan. Gangguan umum terdiri dari peredaran darah, pernafasan, dan kesadaran. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila aliran darah terganggu, maka akan muncul gejala penyakit seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Berikutnya ada pernafasan. Kita dapat mengecek pernafasan korban menggunakan metode tekan dahi, angkat dagu. Nah, berikutnya kita harus menilai pernafasan korban menggunakan 3 metode, yaitu lihat, dengar, dan rasakan. Berikutnya, kesadaran. Dalam kesadaran ini dapat menggunakan metode awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Berikutnya ada gangguan lokal. Dalam gangguan lokal ini terdiri dari perdarahan, luka, dan patah tulang. Perdarahan sendiri berarti dengan rusaknya jaringan pembuluh darah di dalam tubuh, yang mengakibatkan keluarnya darah ataupun darah tidak terlihat. Nah, akibat gejala gangguan lokal terdiri dari perdarahan, luka, dan patah tulang. Perdarahan ini berarti rusaknya jaringan pembuluh darah yang terjadi akibat benturan seperti trauma ataupun penyakit. Perdarahan yang besar dapat menyebabkan shock, kondisi di mana beberapa sel ataupun organ tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang mengandung oksigen. Nah, berikutnya ada luka. Luka sendiri dibagi menjadi berbagai macam. Di antaranya ada luka terbuka. Luka terbuka sendiri berarti rusaknya jaringan lunak yang mengakibatkan perdarahan. Nah, contoh dari luka terbuka ada luka sayat, luka gores, dan luka tusuk. Berikutnya ada luka tertutup. Luka tertutup merupakan rusaknya jaringan lunak tetapi perdarahan tidak terlihat. Contoh dari luka tertutup ada memar, benjol, dan remuk. Nah, kemudian yang ketiga ada luka bakar. Luka bakar merupakan semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi.
Berikutnya ada patah tulang. Patah tulang merupakan terputusnya jaringan lunak yang berakibat dari kekerasan, olahraga, ataupun benturan. Gejala dari patah tulang di antaranya ada perubahan bentuk tubuh, memar, dan lain-lain. Berikutnya ada pembalutan. Pembalutan merupakan cara pengobatan dengan menutup luka untuk menghindari infeksi dan meredakan perdarahan. Nah, dari hal-hal ini ada juga nih yang harus diperhatikan oleh penolong. Yang pertama, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Dari pembahasan kali ini, harapannya teman-teman bisa melakukan pertolongan pertama pada korban yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan medis dasar. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.